prevalensi kasus diabetes di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan dalam Atlas IDF edisi ke-10, diperkirakan populasi diabetes dewasa yang berusia antara 20 sampai dengan 79 tahun sebanyak 19.465.100 jiwa. Melihat hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi salah satu intervensi yang dinilai cukup efektif. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Eva Susanti mengatakan, Indonesia mencatat peningkatan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Dari 780 liter menjadi 51 juta liter di tahun 2014. Kementerian Kesehatan menilai cukai minuman berpemanis dalam kemasan jadi salah satu intervensi yang dinilai cukup efektif untuk mengatasi penyakit tidak menular. Namun Kementerian Kesehatan masih sebatas berupaya menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan untuk menurunkan prevalensi diabetes di Indonesia yang kian melonjak dari tahun ke tahun. Penerapan cukai MBDK jadi salah satu urgensi yang harus segera direalisasikan. Pasalnya minuman manis dalam kemasan meningkatkan risiko diabetes yang saat ini jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Eva Susanti selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari kita sapa. Halo, selamat siang. Dokter Eva, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, kita akan membahas tentang minuman berpemanis dalam kemasan. Bu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit diabetes di Indonesia membuat khawatir nih Bu. Dan menyebutkan penderita diabetes meningkat 70 kali lipat sejak tahun 2018. Apakah ini yang mendorong urgensi cukai bagi minuman berpemanis, Ibu Eva? Jadi kalau kita melihat data ya bahwa memang penyakit tidak menular ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia sendiri 70% kematian itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular yang penyebab kematian ini bisa dari jantung ya, stroke, kemudian COPD ya, kemudian lung cancer, kemudian Alzheimer, kemudian diabetes dan berbagai penyakit lainnya. Nah, kalau kita melihat bahwa penyakit jantung, kemudian diabetes dan sirosis ini kan tadi juga merupakan penyakit dengan beban pembiayaan tertinggi. Kalau kita melihat data ada 24 triliun ya, 24 triliun lebih yang dihabiskan oleh permasalahan penyakit tidak menular untuk menangani penyakit tidak menular. Nah, kalau kita melihat ya dari kenapa kita penting ya, karena kita tahu ini merupakan tadi sudah disampaikan ini merupakan salah satu cara di samping kita tetap mengupayakan berbagai cara-cara lainnya, di mana cara-cara lainnya yaitu kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat ya untuk bisa memilih ya dan mengupayakan pangan dan minuman yang sehat untuk mereka konsumsi. Kemudian juga membatasi porsi jumlah yang mereka konsumsi. Karena kita tahu bahwa kebutuhan energi, protein dan lain sebagainya pada seseorang itu sudah ada batasan yang memang cukup untuk dia konsumsi, jangan berlebih. Jadi itu yang paling penting gitu ya. Jadi konsumsi yang berlebih ini bisa juga dari makanan ataupun nasi yang mereka konsumsi, juga dari lauk pauk yang mereka konsumsi. Nah, kalau kita melihat di Indonesia ya, kalau kita berbicara terkait dengan minuman berpemanis, ini adalah segala jenis minuman ya tanpa alkohol yang mengandung gula bebas, kemudian termasuk minuman ringan, kemudian yang berkarbonasi atau tidak ya, serta jus buah ya, sayuran dan konsentrat cair dan bubuk serta air berperisa, serta minuman olahraga dan penambah energi ya, serta teh siap minum, kopi siap minum dan minuman susu berperisa. Dan ini kita ingin mengaturnya supaya ini lebih sehat gitu ya, karena kalau kita melihat bahwa di negara-negara lain minuman berpemanis mereka itu tidak seperti kita yang memang manisnya itu sangat kuat gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa kalau kita melihat data bahwa risiko konsumsi panjang minuman berpemanis ini menurut riset ya
ini sangat erat kaitannya dengan kejadian obesitas dan beberapa penyakit degeneratif lain. Riset yang dilakukan oleh Malik dan Suzel serta Hu ini berdasarkan systematic review menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara konsumsi minuman berpemanis terhadap peningkatan dari berat badan atau obesitas. Kemudian selain itu, studi juga menunjukkan bahwa minuman berpemanis ini berperan untuk pengembangan penyakit kronis terkait metabolisme seperti sindrom metabolik, diabetes tipe 2 ya. Dan seseorang yang mengkonsumsi minuman berpemanis sebanyak 1 sampai 2 kaleng per hari secara reguler akan memiliki risiko diabetes tipe 2 sebanyak 26% lebih besar. Nah, oleh sebab itu kita karena kita tahu dampak negatif dari minuman berpemanis ini yang dimana ada risiko obesitas, risiko diabetes tipe 2, resiko gigi, resiko jantung ya, maka kita penting untuk bisa mengupayakan kesehatan masyarakat yang lebih baik, karena juga ini ada juga kaitannya dengan resiko kesehatan mental. Ada beberapa penelitian juga menunjukkan korelasi antara konsumsi gula yang berlebih dengan resiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, oleh sebab itu kenapa kita penting terkait dengan di Indonesia sendiri ya, diabetes pada anak menurut data aplikasi Sehat Indonesia, kita sudah mencatat ada 2.700 anak ya umur 18 tahun ke bawah yang menderita artinya yang diabetes gitu ya. Jadi ini angka yang cukup tinggi. Oleh sebab itu kita penting sekali untuk mengupayakan agar kesehatan masyarakat ini bisa terjaga. Nah, kalau menurut data IDF sendiri tadi sudah disampaikan bahwa kita itu lebih tinggi prediksi ternyata ya kan, kalau dari Riskesdas data terakhir dari Riskesdas ini kan kita mencatat ada sekitar 500 ya, 37 orang. Baik ya, Ibu Eva, Bu, lalu dengan berbagai landasan menjadi upaya untuk adanya cukai dari MBDK ini, lalu sejauh mana Bu proses pengesahan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini, Bu? Ya, jadi begini Mbak, kita sudah memberikan naskah urgensinya, tentunya nanti akan akan ditindaklanjuti kembali dengan penyusunan RPP terkait dengan cukainya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemungkinan akan dibahas di sana terkait dengan RPP cukai ini. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti itu ada dari ranah kementerian terkait gitu ya. Dan kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa memang peningkatan faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia ini sudah harus kita upayakan upaya-upaya yang lebih baik ya. Karena memang kalau kita melihat data ya secara nasional ada sekitar 5,5% yang mengkonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan per hari atau sekitar 50 gram per hari. Kemudian ada sekitar 53,5% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi garam lebih dari 1 sendok makan per hari. Kemudian yang mengkonsumsi lemak ada lebih dari 5 sendok makan per hari, itu ada 24%. Jadi total sekitar 28,7% masyarakat ini melebihi batas konsumsi gula, garam, lemak yang dianjurkan. Dan kalau kita melihat lagi faktor risiko lain, ternyata masyarakat Indonesia juga kurang makan buah dan sayur. Ada 95,7% yang kurang makan buah dan sayur. Kemudian juga kurang melakukan aktivitas fisik, itu ada sekitar 33,5%. Kemudian yang merokok ada 29,3%. Padahal perilaku berisiko ini sangat meningkatkan kejadian penyakit tidak menular yang akan mereka derita di kemudian hari. Ini yang sangat kita khawatirkan. Kemudian kalau kita melihat juga data ya, di mana peningkatan obesitas di Indonesia di penduduk dewasa ini juga sangat meningkat tajam. Kalau kita melihat data membandingkan dalam 10 tahun terakhir juga ada peningkatan sekitar 12% gitu ya, peningkatan kejadian obesitas. Padahal ini data dari WHO kita mensyaratkan tidak boleh ada peningkatan obesitas ya, jadi ada harusnya 0. Nah, inilah yang kenapa kita mengupayakan hal penting yang harus kita lakukan. Di mana Indonesia sendiri kalau kita melihat data ternyata menempati posisi ketiga dengan konsumsi minuman berpemanis sebesar 20,23 liter per orang di Asia Tenggara. Jadi seperti itu ya, jadi cukup tinggi angkanya.
Dan kalau kita melihat data juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 96 ke 2014 aja, dari hanya 51 juta liter, sekarang sudah 780 juta liter. Jadi gitu, ada sangat peningkatan yang sangat signifikan ya. Kemudian kalau kita juga melihat data, konsumsi minuman berpemanis ini, setiap peningkatan 1 takaran saji minuman berpemanis per hari akan berhubungan sangat erat dengan peningkatan 0,12 kilo per tahun pada orang dewasa. Dan akan terjadi peningkatan indeks massa tubuh sebesar 0,05 kg per meter per tahun pada anak. Ya. Dan kelebihan konsumsi minuman berpemanis 1 porsi per hari, ini akan meningkatkan kejadian diabetes tipe 2. Bisa sebesar 18%, stroke dia bisa 13%, penyakit impak miokard atau jantung itu sekitar 22%. Dan WHO sudah mengeluarkan rekomendasi ya untuk membatasi konsumsi minuman berpemanis dengan acuan harian gula tambahan atau gula bebas maksimal itu hanya sebesar 10% dari total energi yang kita butuhkan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik Bu Eva. Ini juga kan minuman berpemanis juga tentunya sudah didiskusikan oleh berbagai stakeholder. Lalu bagaimana? Nanti apakah cukai dalam minuman ini juga harganya sudah ditentukan? Berapa besaran cukainya dan bagaimana nih nanti regulasinya? Apakah nanti makanan atau minuman berpemanis itu akan dilabeli untuk takaran gula, garam, dan lemak ya Bu Eva? Ya, sebenarnya sekarang kan kita sebenarnya sudah ada pencantuman informasi nilai gizi ya terkait dengan kandungan makanan yang ada. Ini saya akan menyebutkan beberapa regulasi yang sudah kita punya, di mana di RPJMN 2020-2024 yang diatur dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 ya. Sebenarnya arah kebijakan kita itu sudah ada tertulis di situ untuk mendorong hidup sehat, termasuk perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Kemudian di Permenkes nomor 30 tahun 2013 dan sudah diperbaharui dengan Permenkes nomor 63 tahun 2015, kita sudah ada pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Kemudian ada Permenkes kita juga nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Kemudian ada Permenkes 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian ada peraturan Balai POM ya nomor 31 tahun 2018 tentang label olahan pangan, di mana label yang mengandung gula, garam, dan lemak atau dikonsumsi dalam jumlah yang dapat menimbulkan risiko penyakit tidak menular wajib dicantumkan informasi pesan kesehatannya. Kemudian kita sudah ada labeling informasi nilai gizi dan logo pilihan lebih sehat yang ada contrengan warna hijau ya, di mana kita juga melakukan upaya untuk edukasi promosi kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi cara baca label pangan. Dan yang ingin kita upayakan ke depan itu adalah bagaimana juga nanti kita melakukan reformulasi produk makanan dan minuman supaya kalau bisa tingkat kemanisannya itu harus lebih rendah. Kemudian juga mendorong ketersediaan makanan dan minuman yang gula, garam, lemaknya itu rendah, terutama ya di lingkungan sekolah karena kita ingin menghindari anak-anak kita. Kemudian juga di lingkungan tempat kerja, kemudian di supermarket dan restoran serta ruang publik lainnya. Kemudian tadi salah satunya adalah menetapkan kebijakan fiskal pada makanan dan minuman dengan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Baik Ibu Eva, terima kasih. Kami berharap juga agar cukai minuman ini juga tentunya nanti dapat diberikan komentar positif untuk para masyarakat juga, dan juga tentunya masyarakat juga nantinya akan mematuhi ya Bu takaran gula yang baik untuk kesehatan. Terima kasih Ibu Eva telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ada pembahasan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.